Halo semuanya, terima kasih telah menonton video kali ini. Jadi pada podcast kali ini saya bersama dengan teman saya. Namanya siapa? Didit, halo semuanya. Ya, jadi Didit ini sekarang adalah mahasiswa PhD di Niigata University, di mana saya juga sedang bekerja, dan Didit juga adalah seorang influencer di bidang pendidikan dan juga self development, ya kan? Yep. Dan sekarang kita itu akan bahas mengenai hal yang paling dekat sama kita, karena kita semua kan manusia punya teman kan. Ya, jadi sekarang ada satu paragraf nih yang akan aku bacakan. Jadi teman itu penting. Mereka adalah orang-orang di luar keluarga kita yang memiliki ikatan yang saling menguntungkan, bermanfaat satu sama lain, dan saling percaya. Pertemanan kita memberikan kita dukungan, cinta, dan pengasuhan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup. Mereka membuat kita tetap membumi, nyata, dan tetap terhubung dengan tujuan dan motivasi hidup kita. Dan tidak diragukan lagi, teman bisa menjadi segalanya gitu kan. Namun hubungan khusus tersebut sebenarnya bisa menjadi tegang nih kalau ada konflik yang terjadi kan. Apalagi ketika tidak ada batasan persahabatan yang pasti gitu. Ketika batasan tidak ada atau berkurang, hal ini menyebabkan gangguan pada keseimbangan yang diperlukan dalam hubungan pertemanan itu kan. Nah, sekarang Didit itu sudah banyak sekali followersnya nih di Instagram karena sebagai influencer juga kan. Nah, pasti banyak nih teman-temannya Didit yang dulunya jauh sekarang udah jadi deket gitu. Perasaannya sekarang Didit tuh gimana? Apakah setelah banyak teman, apakah ada perubahan dari pertemanan Didit dengan orang-orang yang dekat sebelumnya atau bagaimana nih? Wah, ya. Ini pertanyaan dan pembahasan yang menarik banget dan pasti relate banget nih dengan teman-teman, Kak. Karena memang banyak sekali orang yang kadang nanya gitu tentang bahkan kayak harus curhat sama orang tapi kondisi energi kita capek gitu. Memang kalau dengan sekarang banyak yang lebih ikutin saya misalnya di Instagram dengan yang dulu pasti akan berbeda memang. Cuman kalau buat saya sendiri Instagram atau misalnya sosial media itu tidak menjadi jaminan bagaimana kita atau saya memperlakukan orang lain. Misalnya kayak ya tetap dengan teman-teman yang saya ketemu setiap hari, dengan teman-teman yang ada di dunia media sosial, tentunya nggak bisa dijadikan patokan yang sama kan sebenarnya. Nah cuman itu memang kadang kita perlu banget untuk tahu prioritas sama apa sih yang kita ingin gitu tentang diri kita, supaya kita bisa tahu juga nanti menyikapi termasuk dengan followers atau dengan teman-teman kita yang di sekitar kita sama sahabat-sahabat kita. Gitu sih kalau menurutku. Kalau ditanya ada yang berbeda, mungkin sebenarnya Didit yang dulu dan yang sekarang berbeda dalam artian banyak hal-hal baru yang saya pelajarin, tetapi pada akhirnya sebenarnya core-nya masih tetap Didit yang dulu, caranya berteman dengan yang sekarang. Gitu aja sih. Nah, sekarang kan udah circle-nya udah semakin luas nih, dan banyak orang tuh melakukan kategorisasi terkait dengan pertemanan ini. Ada teman dekat, teman jauh, teman di lingkungan kerja, ya kan? Iya. Kalau Didit sendiri bagaimana mengkategorikan teman itu? Apakah ada kategori khusus? Oke. Gitu. Iya. Ini menarik juga. Kalau buat saya sendiri jujur memang pertemanan itu dulu sempat bingung banget bagaimana cara mengkategorisasikan gitu loh Kak. Karena banyak yang bilang kayak sahabat itu orang-orang yang ada di saat kita susah maupun senang. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Justru banyak teman-teman yang kita kategorikan, kayaknya dia cuma teman kantor, dia cuma teman kuliah. Tapi di saat kita susah justru mereka yang bisa ada gitu. Betul. Jadi terakhir sebenarnya saya cuma pakai patokan setiap orang yang saya temui adalah teman saya. Mungkin yang saya kategorikan sebagai sahabat ya mungkin orang-orang yang saya kategorikan sebagai orang yang tepat buat misalnya saya jadikan tempat cerita atau mungkin bisa saya minta tolong dan segala macam. Lebih tepatnya mungkin pengkategorisasian yang saya pakai itu ada 3 jenis sebenarnya. Ada mungkin teman yang bisa ada di saat kita senang, kita mungkin hanya bisa ketemu tidak harus dalam kondisi yang susah. Dulu kita mikirnya, buat aku sendiri jujur kayaknya ini orang yang nggak perlu dipertahankan. Toh pada akhirnya di saat kita stres atau mungkin ada sesuatu selama frekuensinya cocok, misalnya untuk membangkitkan rasa senang kita biar nggak terpuruk banget kan, bisa juga gitu, tetap teman kita gitu. Ada teman yang hanya ada di saat susah. Nah ini yang sebaiknya banget sih jangan dilepas, karena
orang-orang ini tidak selalu ada di saat kita susah, di saat kita senang, tapi di saat susah bisa ada gitu. At least ketika kita mau ngomong, ada keresahan atau gimana, dia bisa dengar gitu. Kan nggak semua orang bisa meluangkan waktunya di saat kita Benar. butuh. Yang ketiga, ada teman yang bisa ada di saat kita senang maupun susah. Ini yang paling langka. Mungkin kakak sendiri bisa milih gitu, hanya bisa berapa orang gitu yang ada di Ya, kategori benar. ketiga ini. Jujur kalau buat saya sendiri ini yang saya kategorikan sebagai sahabat sebenarnya. Berada di klasifikasi yang tertinggi, mungkin dia tidak selalu harus ngomong tiap hari, kita gak harus ketemu setiap hari, tetapi mungkin pernah ada momen waktu kita dulu bisa cocok pergi bareng-bareng atau misalnya ngerjain sesuatu bareng-bareng, tapi kalau susah pun kita masih bisa saling membantu satu sama lain dengan kapasitas yang ada gitu. Misalnya jaraknya jauh, mungkin sebantu yang kita bisa bantu segini kayak gitu. Itu aja sih. Gitu. Ya, kan tadi udah ada 3 kategori ini. Banyak banget dong. Tapi aku bener setuju banget sih untuk kategori 2 dan 3 tuh adalah orang-orang yang gue sebenarnya secara pribadi gue mau keep dalam inner circle gue gitu. Ya. Di kala senang maupun kala sedih gitu. Dan untuk teman itu sendiri kan itu di luar dari kita kan. Iya. Kita juga sebagai seorang individu kita punya batasan-batasan hal-hal apa yang kita mau share ke orang Iya. dan hal-hal apa yang orang lain tidak boleh cross gitu buat Iya. hal personal kita itu. Dan untuk Didit sendiri apakah ada batasan-batasan gitu yang Didit mau keep gitu supaya Iya. orang lain nggak boleh nih untuk cross line. Oke, siap. Ini topik yang menarik juga ya. Jadi tentang boundaries ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia batasan gitu. Jadi jujur saya juga baru belajar tentang hal ini mungkin dalam 1 tahun terakhir lebih memang. Awalnya nggak ngeh kalau ternyata kita tuh butuh gitu. Ibaratnya kayak di rumah aja, kadang-kadang kan kita di kamar pun mungkin sama orang tua nggak nyaman ya, kayak langsung didobrak masuk. Nah itu adalah salah satu contoh kecil sebenarnya kita butuh boundaries, tapi selama ini kita nggak tahu kita butuh. Misalnya kita nulis diary, ada teman-teman yang nulis diary nggak nyaman dibaca, itu kan isi kepala kita, isi keresahan kita, bahkan dengan saudara, dengan keluarga sendiri kan gak enak ya dibaca. Benar-benar. Ya. Nah kayak gitu kan, jadi akhirnya saya baru paham bahwa secara mental dan psikologis pun kita butuh ruang aman yang mungkin cukup diri kita aja yang keep itu. Benar. Karena nggak akan semua orang akan mengerti tentang hal yang kita resahkan atau concern. Even itu orang terdekat kita sekalipun. Itu kalau yang aku tahu dan akhirnya itu yang aku coba jalankan. Cuman memang perlu banget buat kita kenalin diri, minimal kita tahu sebenarnya kita ini mau melangkah ke arah prioritas atau tujuan ke yang mana. Dengan seperti itu kita udah bisa mentelaah juga, oke ini hal-hal yang nggak perlu aku lakukan. Otomatis kalau nanti teman ada yang ngajak dan segala macam, kita bisa tahu juga yang mana kita bisa iyakan, yang mana kita bisa tidak. Karena salah satu penerapan boundaries yang orang nggak sadar itu sebenarnya ya kita bisa memilah kok ajakan yang kita bisa terima atau sama tidak. Bahasa simpelnya ya belajar berkata tidak gitu, yang nggak semua orang mudah untuk lakukan. Ya. Kita sebagai manusia kan nalurinya memang ingin selalu berbuat baik, apalagi menolong. Aku rasa teman-teman juga nanti yang nonton ini senang banget gitu ketika kita bisa bantu orang, tapi kita lupa kadang-kadang diri kita sendiri ini lagi butuh dibantu. Benar. Gitu kan, energi kita nggak selalu penuh kan Kak, kayak gitu maksudnya. Jadi boundaries itu benar-benar aku belajar bisa terapin setelah aku tentukan dulu, safe space yang aku mau dari diriku ini yang mana ini batasannya, yang orang lain cukup deh sampai misalnya di ruang tamuku aja. Nanti yang baru kenal banget kabarin dulu ya, misalnya sebelum masuk ke rumah telepon dulu atau gimana, atau janjian dulu. Itu salah satu bentuk contohnya. Tetapi karena kita ini manusia bukan peramal, the next thing setelah kita udah tahu prioritas kita, apa yang buat kita nyaman atau enggak, kita pengen orang ngehargain kita kayak gimana, even itu sama sahabat terdekat kita, bahkan mungkin sama pasangan gitu. Mungkin ada yang nyaman untuk bisa semua passwordnya ditahu, untuk bisa ditelusurin, tapi kan ada beberapa yang justru itu merusak hubungan, Benar. termasuk hubungan romantis kan gitu. Nah, jadi sebaiknya dikomunikasikan. Betul, Karena kita bukan peramal, jadi saya pun belajar dari ada beberapa podcast dan psikolog pun menyampaikan bahwa kalau kita udah menetapkan boundaries kita,
next step-nya adalah belajar sampein itu secara asertif. Perlu banget kita menyampaikan, oh kayaknya nggak bisa nih aku kayak gini, oh kayaknya sebaiknya kayak gini nih. Atau misalnya ada teman yang mau datang ke rumah, kita nggak nyaman kalau orang langsung masuk dan segala macam, nggak prepare, kita pun kayak lagi capek dan segala macam. Oke, nanti janjian dulu. Nah, jam segini ya kamu boleh datang. Ya nggak apa-apa. Berarti jangan datang di jam sebelum itu gitu, atau misalnya di luar jam janjian. Biar nanti orang-orang juga bisa ngerti gitu. Oh, kita udah kasih tahu. Kalau enggak kan daripada kesel dan mengeluh sendiri di belakang, mending disampaikan memang di awal gitu. Itu mungkin beberapa hal yang saya lagi coba terapkan juga, bahkan termasuk buat keluarga sendiri gitu kan. Ya, benar-benar. Ya, jadi boundaries atau batasan-batasan ini tidak hanya terbatas dengan teman aja kan. Iya. Sama keluarga juga, dengan orang-orang yang penting, orang-orang di luar dari kita pribadi gitu kan. Setuju. Kita harus bisa menerapkan batasan itu, dan ya seperti Didit bilang tadi tuh, bahwa kita harus mengetahui safe space kita dulu. Nah, artinya adalah kita harus paham dengan diri kita sendiri dulu ya kan. Needs kita tuh sebenarnya apa kan? Yes. Kadang-kadang orang-orang tuh merasa terganggu dengan sesuatu hal, tapi dia nggak aware kalau dia itu terganggu dengan hal itu ya kan. Benar. Jadi benar-benar paham keperluan dan needs kita dulu itu seperti apa kan pertama. Dan setelah itu kita baru bisa menetapkan boundaries yang tadi tuh, batasan itu. Dan setuju banget sebenarnya. Kalau untuk batasan tuh emang harus dikomunikasikan. Nggak bisa tuh kalau nggak dikomunikasikan sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang menonton video kali ini, ketika kalian memiliki hubungan apapun gitu dengan keluarga, teman, saudara, semuanya, bagusnya agar kalian bisa komunikasikan batasan-batasan tersebut gitu, agar orang lain juga bisa mengerti di mana kalian berasal, maksudnya kalian preferensinya itu seperti apa, dan kita juga dalam mengkomunikasikan needs tersebut, kita bisa juga paham nih orang lain juga batasannya seperti apa, supaya kita nggak saling nge-cross gitu loh. Nah, itu kan kalau menurut saya tadi tentang boundary sendiri. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri, ada nggak misalnya pengalaman entah dengan pasangan, sahabat, keluarga gitu, justru ketika menerapkan boundaries ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada? Karena kan kadang-kadang konflik itu justru biasanya karena miskomunikasi. Jadi sebenarnya kita dan mungkin orang lain tuh punya harapan yang berbeda, tetapi karena nggak dikomunikasikan justru itu yang menjadi masalah. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri gimana? Boundaries yang paling besar tuh mungkin selama aku di Indonesia ya, untuk berkomunikasi dengan ibu lah. Ini contoh dekat banget nih. Kayaknya semua orang-orang Indonesia nih, lu paham banget kalau kalian mencoba untuk membuild boundaries kalian, batasan kalian dengan orang tua tuh susah banget kan. Karena kan di Indonesia tuh sistemnya gini nih, kita ada kebanyakan kan mayoritas muslim, dan kita wajib untuk mengikutin apapun maunya orang tua kan, dan kita harus ikut gitu. Jadi batasan kita tuh kayaknya nggak bisa ada gitu dengan orang tua ya kan. Nah, selama aku di Jepang ada banyak sekali hal-hal yang awalnya nih, karena aku usianya udah 30 kan, orang tua nih, ayo kenalin ini siapa yang dekat sama lu gitu kan, terus rencananya nikah kapan gitu, semua pertanyaan-pertanyaan begitu udah mulai muncul. Nah, karena aku udah hidup di Jepang sudah ya kurang lebih 4-5 tahun lah ya, jadi udah terbiasa juga dengan kultur yang ada di Jepang, dan akhirnya aku mencoba untuk berani mengkomunikasikan bahwa usia tuh nggak menjadi salah satu indikator tuh buat nikah tuh. Karena kalau dengan pressure seperti itu, akibatnya akan crossing emotional boundaries gitu kan. Jadi emosi kita tuh kayak tertrigger gitu lah, kok banyak banget nih pressure. Mama aja nggak begitu paham tentang challenge atau tantangan hidup gua kan. Nggak semua juga masalah hidup aku komunikasikan ke mama, nanti kemungkinan mama juga nanti akan banyak pikiran dan sebagainya kan. Setuju. Jadi kayak emotional boundaries ini yang sebenarnya aku coba untuk build. Bukan berarti kalau saya tidak mengkomunikasikan itu, aku nggak percaya mama gitu, ya kan. Cuma untuk menjaga dua-duanya nih secara emosional itu nyaman gitu. Iya, setuju. Justru memang kadang
banyak sekarang teman-teman ya mungkin yang nonton ini, aku nggak tahu juga nih. Soalnya sekarang Gen Z ini kan trennya sekarang lebih gampang anxious, lebih gampang ngedown, lebih gampang dimotivate, gak tahu arah hidup, gak tahu tujuannya. Dan salah satu faktornya memang karena social pressure, apalagi dari media sosial. Dengan era sekarang yang segala hal udah bisa cepat banget diposting gitu, banyak yang nggak ready, banyak yang nggak siap, akhirnya mungkin dapat pressure dari justru orang terdekat, social pressure itu. Dan buat aku sendiri jujur memang penerapan boundaries ini, apalagi penerapan boundaries yang sehat, bahkan sebenarnya ada beberapa kategori lagi sebenarnya boundaries yang aku pernah dengar. Ada yang benar-benar rigid gitu, yang kita langsung menutup diri sama sekali, sampai yang kita bisa membangun boundaries yang sehat, jadi tetap ada batasan tapi kita nggak merasa itu sesuatu yang sangat membatasin, bentengnya tinggi banget, tapi ya itu kuncinya di komunikasi. Jadi kalau buat orang tua sendiri biasanya ya memang kadang aku pun nggak semua hal, apalagi tentang berkaitan masalah, aku harus sampaikan ke orang tua. Kita belajar memilah yang mana perlu disampaikan, yang enggak, yang kayak Kak Reza bilang. Jadi buat teman-teman pun mungkin nanti ketika punya pilihan yang berbeda, ini sering banget nih pada saat kuliah. Soalnya dulu aku juga sedikit mendapatkan perbedaan sebenarnya pendapat ketika aku aktif organisasi, itu enggak 100% disetujuin sebenarnya. Tapi aku diam, aku hanya nunjukin aja, kalaupun ada masalah aku nggak kasih tahu, tapi nanti pada saat udah ada hasilnya yang bisa aku pertanggungjawabkan, baru aku kasih tahu. Mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi SMA dan kayaknya arah tujuannya tuh berbeda, misalnya kayak cuma dikasih tahu harus jadi dokter. Kadang-kadang kita nggak harus selalu jadi dokter untuk bisa sukses kan. Kadang setelah dokter pun nggak harus jadi spesialis untuk bisa tahu gitu loh kita cocoknya di mana. Jadi penerapan boundaries ini powerful banget kalau buat aku secara pribadi kan. Iya, benar-benar. Kalau menurut Kak Reza sendiri gimana? Penting banget emang boundaries itu, karena psychological safety, atau apa sih bahasa Indonesia psychological safety itu, kenyamanan gitu ya. Kenyamanan, Kenyamanan pribadi itu secara psikologis itu sangat penting banget, dan itu dengan orang satu dan orang yang lainnya kita memiliki kriteria yang berbeda-beda untuk membuat diri kita nyaman kan. Dan akhirnya karena ini sebenarnya orang Indonesia kebanyakan, karena kita lingkungannya gotong royong kan asasnya, benar-benar membantu satu sama lain, tapi kadang-kadang cross boundaries gitu loh. Jadi akhirnya jatuhnya semuanya kita itu diintervensi kehidupan kita, dan jatuhnya kita merasa tidak nyaman dengan intervensi dan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita kurang penting gitu ya, mohon maaf nih. Tapi banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan begitu. Tapi untuknya karena ya kita semua kan berada di lingkungan dokter, dan kita juga hidupnya di luar dari Indonesia nih sekarang, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebenarnya sudah lebih diminimalisir banget nih. Tapi gue nggak bisa bayangkan kalau aku di Indonesia nih misalnya bersama lingkungan teman-teman. Bukan berarti saya mendiskreditkan atau apapun, enggak sama sekali. Tapi itu pentingnya boundaries itu untuk membuat kita merasa nyaman dengan kehidupan ini kan. Dan itu komunikasi adalah kunci untuk kita bisa membuild boundaries dan juga tidak disalahartikan nih. Misalnya kalau kita build boundaries tiba-tiba hilang dari pertemanan tanpa dikomunikasikan, langsung kita dianggap sombong misalnya kan. Lah kok lu tiba-tiba berubah sih? Kok lu tiba-tiba gini sih sama gua ya kan? Padahal nggak pernah dikomunikasikan. Itu sebenarnya hal yang paling bisa untuk dicegah. Tapi kadang-kadang kita nggak perlu untuk berkomunikasikan ini kepada semua orang kan. Ini juga Di lingkungan sekitar, ya inner circle doang nih. Gue maunya gitu doang sih. Setuju sih. Justru memang kadang membatasi informasi atau komunikasi juga kalau buat aku adalah penerapan dari boundaries itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita udah ketemu sama orang-orang yang udah sepertinya menyedot energi dan mengancam kesehatan mental kita. Nah itu bagian dari konsekuensi ketika orang udah terlalu cross boundaries kita. Mungkin ya nggak perlu ada hal yang harus dijelaskan secara detail, karena nggak akan semua orang bisa mengerti tentang apa yang menjadi keresahan kita, yang mengganggu kita gitu kan. Kalau buat saya sendiri makanya justru kadang-kadang it's okay to leave some people, bukan untuk memutuskan silaturahmi, tapi untuk menyelamatkan kesehatan mental kita. Gitu sih sebenarnya. Oke.
dalam penerapan batasan nih buat friendship nih, Iya. kayaknya keluarga juga bisa sih, tapi kita coba untuk memframingkan ini ke Oke. friendship aja dulu nih, tentang pinjam meminjam duit nih. Pinjam meminjam duit ini sebenarnya, kalau aku pribadi nih guys, aku bukan tipe orang yang meminjam duit, bukan juga yang meminjamkan duit. Hmm. Dan sekarang ya itu aku sudah punya batasan, jadi aku sekarang benar-benar tidak memberikan pinjaman ataupun tidak menerima pinjaman dengan orang-orang yang gua nggak tahu sama sekali. Kalau Didit gimana nih, kalau dari pengalaman ataupun ya konsep pinjam meminjam antar temen tuh gimana? Iya, 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 ini menarik banget dan mungkin yang nonton ini kadang-kadang pasti akan ngerasa, iya ya ini kayak hal yang sederhana kecil tapi bisa berdampak loh buat kesehatan mental kita. Karena misalnya kita minjamin duit di saat kita pun butuh ditolong, ngerti gak sih Kak? Karena banyak hal-hal terkait finansial yang nggak bisa diprediksi. Dan aku ingat banget pesan ibuku yang aku pernah dengar juga gitu, ada yang mention di mana aku lupa, kalau misalnya ada yang ingin pinjam uang kita, pakai prinsip atau boundariesnya kayak gini, misalnya kasih pinjam sesuai dengan dimana kalau kamu nanti nggak dikembaliin kamu tetap ikhlas. Oke. Jadi kalau emang ternyata misalnya dia minta pinjam misalnya let's say 10 juta 5 juta, ya udah kalau emang saat ini kita sanggup dan nantinya kita bisa merelakan uang itu sebesar apa, ya misalnya 500.000 misalnya, ya udah gitu, ya itu yang dibantu gitu. Tetapi enggak memberikan sepenuhnya, karena itu tadi gitu, di era zaman sekarang kadang-kadang udah susah gitu dibentuk penagihannya, justru banyak yang marah duluan ketika mau ditagih. Itu banyak banget tuh kasusnya. Aku nggak tahu teman-teman yang Iya. nonton di sini relate juga kayak gini, tapi nanti biar di belakang nggak ada konflik, it's better kalau buat aku penerapannya seperti itu. Jadi dibatasin dari awal, setelah itu oke enggak, bahkan di beberapa kasus pun ya aku dengan jujur aja menjelaskan kondisi aku pun kayak gimana gitu, apa adanya aja biar dia mengerti gitu, daripada memaksain harus nolong orang lain tapi diri kita sendiri pun masih butuh ditolong. Nah itu sih sebenarnya. Iya, iya. Yang penerapan boundaries ini pun bagusnya kalau yang gini ya, dengan kasus pinjam meminjam gini nih, kita harus bisa mengkomunikasikan itu dari awal gitu. Kalau misalnya kapan nih mau dikembaliin, dan semua proses diskusi ini terkait dengan pinjam meminjam ini kan, proses komunikasi apapun itu sebenarnya adalah butuh energi kan, butuh energi, butuh emotional apa namanya, expense, ada juga expense dari emosional itu sendiri untuk mengkomunikasikan hal yang tidak nyaman kan, dan untuk mengkomunikasikan syarat-syarat untuk meminjamkan duit juga tuh kan nggak nyaman kan. Karena kalau kita nih udah punya relationship sebagai friendship, dengan dengan memberitahukan syarat-syarat ini, itu kayak tiba-tiba jadi orang yang asing nih ya kan. Tapi itu penting banget, ya kan? Itu adalah salah satu contoh boundaries, ya kan? Establishing your boundaries. Dan itu nggak nyaman emang. Tapi itu harus emang kita komunikasikan agar ya orang-orang nggak bisa cross boundaries kita dan mengancam ketidaknyamanan psikologis kita gitu. Setuju. Justru aku lupa dan akhirnya terinspirasi dari kata Kareza barusan. Jadi boundaries itu memang penerapannya mungkin akan ada ketidaknyamanan dulu dari kita, apalagi dengan orang-orang yang takut banget gak enakan. Nah ini biasanya orang-orang yang gak enakan itu akan susah banget untuk ngomong. Padahal memang pelan-pelan dengan kita belajar, jadi memang biasanya butuh waktu sampai kita nyaman untuk menerima ketidaknyamanan ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dari boundaries kita. Tapi itu percaya deh, bisa banget dilatih gitu. Karena ya itu tadi, naluri kita sebagai manusia ingin selalu menolong orang lain, tapi daripada mengeluh di belakang, mending kita latih diri kita untuk bicara apa adanya. Nah itu biar nanti sama-sama enak dan menghindari konflik di belakang. Ya, Nah benar. gitu, daripada awalnya enak di belakang malah gak enak, kemana-mana kan, banyak yang kayak gitu, gak sedikit loh. Di keluargaku pun kadang-kadang ya karena komunikasi di awal yang gak jelas, boundariesnya batasannya mau kayak gimana, di belakang baru pada ngomel-ngomel sendiri, konflik sendiri. Lah ini kan sama juga gitu, Ya. hanya menyimpan sebuah bom waktu gitu kan. Ya, benar. Ya, komunikasi itu penting banget. Benar, Dan setuju. pengaplikasian komunikasi itu ya bisa di berbagai macam hal, terutama juga dengan interpersonal relationship seperti ini nih sekarang. Episode kali ini kita masuk pada kesimpulannya. Nah, untuk Didit, batasan dalam pertemanan itu apakah penting apa enggak?
Ya, tentunya penting banget ya. Teman-teman yang nonton pun pasti udah bisa menangkap. Aku pun secara pribadi masih terus belajar dan nerapin ini dalam kehidupan aku. Entah itu bersama keluarga, pasangan, sahabat, teman, atau bahkan dengan siapa aja gitu. Teman kerja, partner kerja, bisnis dan segala macam. Dan ini impactful banget buat mendapatkan apa ya, dan memaintain kesehatan mental aku. Itu sih. Ya, terima kasih buat saudara Didit untuk diskusinya. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton, apalagi ketika kalian memiliki teman-teman yang ya agak needy, yang selalu cross boundariesnya kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dalam membangun boundaries yang sehat. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.